Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini ya? Setelah penahanannya ditangguhkan, si dokter mangkrak yang kemarin-kemarin kelihatan kayak kena stroke stadium 8 ya, seperti kerupuk kena air, kini tiba-tiba sehat kembali ya. Kesombongannya pun kambuh lagi, kumat. Bahkan sekarang dia mengancam akan menempuh jalur pra-peradilan. Udah pura-pura sakit ya kan, sekarang malah ancam sana ancam sini. Nanti ditangkap lagi, nangis-nangis lagi, pura-pura sakit lagi. Emang kurang ajar manusia keturunan Dajjal yang satu ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi tidak ada penangguhan, tidak ada penahanan, tidak ada penahanan sama sekali ya. Nah, lalu terkait dengan kehadiran Pak Joko Widodo ya, kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel, mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak akan, karena ini sangat penting. Tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terfikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat, bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini. Karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya, bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana governance di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ya, jadi itu kasihan negara ini. Iya, sangat menguntungkan kita, teman-teman. Bukti-bukti yang ada. Ya, yang kedua, saya kasihan kepada Pak Jokowi. Saya kasihan sama beliau. Sulit sekali mempertahankan barang bukti itu. Ya, itu ya. Baik, terima kasih sekali atas kehadiran para media sekalian. Mudah-mudahan disiarkan, kita insya Allah akan memberikan kebenaran yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kita bisa lihat sendiri kan, pada saat Roy Panci dan Tifa Tifu ditangkap, dia bikin mimik wajah pura-pura sakit dan si Tifa udah naik kursi roda, katanya penyakit tahunan. Tapi setelah hakim mengumumkan penangguhan penahanan, kedua orang ini kembali seger dan aktif, ketawa sana-sini, emang licik dia. Si Tifa Tifu bilang, katanya mereka didukung 50 tokoh untuk membebaskannya, padahal apa keluarga dia yang menjadi jaminan agar dia tidak kemana-mana. Hanya orang-orang dia aja yang percaya, karena mereka sama-sama nggak waras. Iya, sudah ketahuan siapa yang waras dan siapa yang nggak waras. Ya, pura-pura sakit. Sok-sokan dulu, ya kan? Fitnah sana, fitnah sini, bacot sana, bacot sini. Begitu dilaporkan Jokowi nangis-nangis. Apakah Pak Jokowi rela melihat ibu rumah tangga ini di penjara gitu ya? Habis itu nantang-nantang lagi. Ujung-ujungnya ngaku bahwa mereka nggak pernah meneliti ijazah Jokowi. Kemudian ditangkap oleh polisi, ya kan? Pura-pura sakit, nangis-nangis, macam orang nggak makan 1 bulan. Begitu dilepasin, sok-sokan lagi. Bacot sana-sini, ancam sana, ancam sini. Waduh. Lanjut. Wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, yang tidak lain adalah mantan presiden 2 periode. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara. Tidak takut di penjara, awas kalau tantrum. Terutama saya gitu ya,
kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya Ternul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Berarti enak tuh ya. Pasti enak itu lah. Makanya Pasti saya enak pengen katanya. Berarti enak tuh ya. Pasti enak itu lah. Makanya saya pengen ini. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran. Katanya enak di penjara. Apakah Pak Jokowi Kok merengek? ikhlas melihat saya di penjara? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Apakah saya dengan Tunjukkan. Nih, yang katanya pengen merasakan suasana di penjara sebentar lagi, Tifa, sebentar lagi. Ya, sabar aja. Nah, ya kan? Padahal dia itu menjadi tersangka dan dipenjara itu karena keinginan sendiri. Bukankah ketika kita itu menginginkan sesuatu kemudian terkabulkan, itu sebuah kebahagiaan? Bukankah itu sebuah kesenangan? Kan seperti itu. Nah, ini enggak ya. Udah pengen jadi tersangka, pengen dipenjara, begitu dipenjara pura-pura sakit, minta penangguhan penahanan. Koclak nggak? Koclak. Udah begitu ya, udah ditangguhkan, udah dibilangin nggak boleh mengulangi perbuatannya lagi. Sekarang malah sok-sokan lagi ya, yang mengatakan beginilah, begitulah. Aduh, koclak. Lanjut. Memang keadilan tidak mati di negara kita ini. Makanya kalian diproses hukum. Itu. Kalian kan sudah P21. Kalian ditangguhkan tahanannya menjadi tahanan rumah sambil berjalannya persidangan lanjut. Itu namanya keadilan benar-benar hidup di negara kita ini. Tidak mati. Ya kan? Itu. Bukan karena kamu dikasih dulu tahanan luar, jadi kamu bilang, kamu kira kamu udah bebas, bahwa kamu mengatakan keadilan tidak mati, kamu bilang. Memang keadilan itu tidak mati apabila kamu tetap masuk penjara. Karena apa yang kamu lakukan selama ini atas fitnah yang kamu lakukan terhadap Bapak Jokowi sudah sangat luar biasa. Iya, luar biasa hinaan kamu terhadap Bapak Jokowi dengan kekeluarganya. Bukan sama orang hidup aja kamu fitnah. Termasuk yang sudah mati keluarga Bapak Jokowi ikut kamu fitnah. Apa yang kamu katakan? Ini bukan ibundanya Bapak Jokowi. Ini ibu sambungnya. Kan itu kata si Betty Natipa ini waktu pergi ke makam ibundanya Bapak Jokowi. Terus datang si Roy Panci mengatakan, oh ibu sambung karena kurang panjang menurut makanya disambung. Itulah ledekan-ledekan dan hinaan yang dilakukan si Roy Panci dengan si Betty Natipa ini terhadap Bapak Jokowi. Ya kan? Menuduh otaknya Bapak Jokowi itu kecil. Nah, mau dia katapelin. Menuduh Bapak Jokowi itu macam-macam lah dituduhkan dia. Kan tidak tahu malu katanya Bapak Jokowi itu. Padahal yang tidak tahu malu itu Roy Panci dengan si Betty Natipa. Aslinya. Tidak tahu malu, muka tembok. Ya kan? Dia tidak bisa membedakan siapakah dirinya dan siapakah Bapak Jokowi. Itu kawan. Sedangkan Bapak Jokowi itu sudah melalui 3 jabatan di bangsa ini. Itu. Kalau Siti Babetina ini dengan si Roy Panci, jabatan apa yang pernah dilalui mereka? Sekali jadi menteri si Roy Panci sudah dipecat. Karena apa? Karena Panci dia. Itu aja. Jadi nyadar. Jangan kamu bilang hukum masih hidup di bangsa kita ini. Belum mati kamu bilang. Apabila kalian tidak masuk jeruji besi, maka hukum di bangsa ini mati sudah. Tapi yakin saya hukum tetap akan hidup. Itu.
kalian harus tetap akan masuk kandang. Itu aja, atas kelakuan yang kamu perbuat selama ini, atas fitnah terhadap Bapak Jokowi. Itu aja. Ribut kamu ke ijazah Bapak Jokowi. Apa urusanmu dengan itu? Kamu bukan dosennya, kamu bukan hakimnya, tapi kamu yang paling ribut koar-koar. Ingat, apa yang kamu tanam maka itu yang akan kamu tuai. Lihat aja, segimanapun cara kalian untuk mau merendahkan Bapak Jokowi dengan Wapres Gibran, tidak akan pernah itu rendah. Semakin dihujat, semakin sayang kami rakyat Indonesia ini. Lihat aja nanti. Oke, itu dari saya ya, menjawab ngomongan si Bettina Tipa ini. Kemarin ini segar gitu ya, tapi waktu dia kemarin dijemput, dia sakit. Sampai digendong dia ke kursi roda. Itulah liciknya otaknya ini. Lagu lama si Roy Panci kembali dibuat mereka lagi. Roy Panci juga kan dulu gitu. Waktu dia masuk penjara, didorong-dorong dia masuk kursi roda. Tapi lihatlah belum berapa jam kemudian mereka sudah segar, sudah teriak-teriak lagi. Kami diperlakukan dengan baik, begini dan begono, kejaksaan dengan Polda Metro Jaya dan juga Bapak Prabowo. Itulah kata-kata si Bettina Tipa ini. Memangnya kamu siapa? Dasar kamu itu teh. Iya, jadi inilah ya menurut saya adalah potret hukum di Indonesia. Bayangkan Nikita Mirzani ya. Saya sih tidak mendukung juga dengan Nikita Mirzani karena memang kata-katanya sangat kasar sekali. Tetapi kita ketahui bersama, dia mengajukan penangguhan penahanan, nggak dikabulkan. Ini si Dewa Panci sama si Dr. Mangkrak, begitu mudahnya dia ditangguhkan. Padahal, ya kan sama saja mereka ini. Apalagi ya, Dewa Panci sama si Dr. Mangkrak ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Begitu menjadi tersangka seharusnya dilakukan penahanan. Aduh. Bettina, kata netizen barusan ya. Bettina ini tidak tahu malu. Kemarin dipapah ke kursi roda, sekarang udah keluar-keluar lagi. Ya iyalah, kan mereka cuma bersandiwara. Pura-pura sakit, ya kan? Agar ditangguhkan penahanannya. Masa nggak tahu? Lanjut. Reaksi netizen kali ini benar-benar di luar dugaan. Bocah wingi ngerti opo? Ya orang ngerti opo-opo. Ngerti ini Roy Suryo, Dr. Tifa ditangkep. Wis, cukup. Yasin, Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, muawizatain, tahlilan. Teman-teman yang mau tasyakuran, motong kambing, motong sapi, motong ayam. Tapi kan orangnya masih hidup. Bisa nggak? Ya bisa lah, anggap aja udah nggak ada. Bocah ini ngerti apa? Ya orang ngerti apa-apa. Lawang nyong biasa, kepriben. Iya, betul. Nggak tahu apa-apa, kita mah nggak tahu apa-apa. Ya, yang paling tahu itu pokoknya anak abah, ya, anak kebo, ya kan. Pokoknya mereka itulah yang paling tahu, yang paling benar, yang paling pinter, ya kan. Tapi herannya ya, kok mereka nggak sadar ya, mengaku paling pinter, paling benar, paling hebat. Mereka nggak sadar sebetulnya mereka itu nggak waras gitu loh, ya. Jadi ngata-ngatain orang, bocah wingi ngerti apa? Iyalah nggak ngerti apa-apa, yang ngerti itu cuma kalian semuanya, ya. Makanya saya berharap nih, Prabowo ini membuat peraturan pemerintah memulangkan para keturunan imigran ke negara asal leluhur mereka, ya. Bukan rasis, bukan. Tapi emang udah terlalu sering bikin gaduh di negeri ini. Lanjut. Bahkan kami mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya, termasuk yang terakhir kami Tipa. Setelah Mak Tipa ya dikabulkan penangguhan penahanannya, maka Mak Tipa pun mulailah bermain playing victim. Mak Tipa melakukan konferensi pers, ya kan? Karena dia juga dibantu oleh LBH dari Muhammadiyah. Mak Tipa ini merasa dirinya ini kan sebagai perempuan yang dizolimi, perempuan yang dikriminalisasi. Padahal Mak Tipa ini adalah kriminal sesungguhnya. Kata Mak Tipa,
Bahkan kami mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya. Perlakuan yang seperti apa yang tidak sewajarnya? Mak Tipa, kau tuh jangan playing victim, seolah-olah kau dizolimi. Padahal kaulah yang menzolimi orang lain. Tidak ada perlakuan yang tidak wajar yang diberikan sama kau. Kau ditangkap, ada di borgol kau, kan nggak ada. Bahkan kau tidak pakai baju oranye waktu ditangkap. Jadi perlakuan yang tidak sewajarnya itu seperti apa? Kau sebutkan rincinya secara rinci. Apa yang diberikan sama kau itu perlakuan yang tidak sewajarnya? Kau ini manusia ya kan? Memang betul-betul perempuan jadi-jadian. Suka kali kau itu playing victim. Seolah-olah kau itu dizolimi. Seolah-olah kaulah perempuan yang tersakiti. Padahal kaulah perempuan yang menzolimi orang lain. Kata dia termasuk yang terakhir, kami ditangkap paksa gitu ya. Kau itu tidak ada ditangkap paksa. Perkara kau harus dilimpahkan ke kejaksaan karena sudah P21. Itu antara pihak kepolisian dan kejaksaan sudah ada kerjasama. Jadi itulah makanya kau ditangkap. Jadi kau bukan ditangkap secara paksa, kau itu memang sudah saatnya ditangkap. Ya, dijemput paksa seperti itu. Itu bukan menjemput paksa, itu memang sudah kewajiban atau wewenang daripada pihak penyidik kepolisian Polda Metro Jaya untuk menangkap kau. Dikit-dikit dipaksa kau, dikit-dikit dipaksa kau. Kalaupun dipaksa sebenarnya wajar, kenapa? Karena kau tersangka. Kasus kau ini harusnya masuk pengadilan. Udah dikasih kau ya kan, penangguhan penahanan, keluar malah seolah-olah kau dizolimi oleh pihak kepolisian. Kau ini mempermalukan pihak kepolisian. Ya, seolah-olah kau ditangkap itu tidak wajar. Ya, pihak kepolisian memaksa kau. Malu kau, seharusnya malu kau pada diri kau sendiri. Yang kau tebar ya kan di media sosial untuk diketahui semua rakyat Indonesia itu adalah kebohongan. Mereka tidak mengatakan ada intervensi dari siapapun. Memangnya ada intervensi sewaktu kau ditangkap? Siapa intervensi? Sudah saatnya kau ditangkap karena sudah P21. Jangan selalu menggiring opini ke masyarakat seolah-olah kau perempuan terzolimi. Padahal kaulah perempuan paling zolim di negara Republik Indonesia ini. Kata dia kan, tapi giliran ketika kejaksaan melakukan apa yang sebagaimana undang-undang ya, maksudnya itu tadi penangguhan penahanan. Mereka menuduh orang-orang melakukan atau pejabat-pejabat melakukan intervensi. Kalau tidak ada intervensi, ya kan, tak mungkin juga kau bisa keluar. Itu kawan-kawan kau yang menjaminkan kau yang 50 orang itu gak intervensi namanya itu. Jadi apa namanya itu? Itu menurut saya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kaulah manusia yang paling tidak bertanggung jawab. Sudah salah, tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Saya sepakat dengan Pak Hotman Paris. Iya, kalau yang membela kau, ya si Hotman Paris itu kan meminta supaya kalian ini kan ditangguhkan penahanannya. Ya kau pasti bela lah. Siapa yang menguntungkan kau, pastilah kau bela. Pastilah kau agung-agungkan karena kau penjilat. Kata dia bahwa ada orang-orang yang baik yang mengaku advokat maupun yang mengaku relawan dan sebagainya. Itu mereka itu sangat merugikan Pak Jokowi. Tidak ada yang merugikan Pak Jokowi. Yang merugikan Pak Jokowi kenapa manusia seperti kau ini belum dipenjara. Mereka bukan advokatnya Pak Jokowi. Mereka juga mengaku-ngaku relawan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri juga tidak pernah mengatakan mereka tuh relawannya. Kalau ada orang yang mengaku relawan Pak Jokowi, itu karena dia mencintai Joko Widodo. Karena Joko Widodo adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Mereka advokat dari mana? Tidak jelas. Kau yang tidak jelas. Kau dokter medis tapi ya meneliti ijazah. Hidup kau yang gak jelas. Terus kata dia kan kualitasnya juga jauh dari apa ya. Kualitas kau pun tak ada. Apa kualitas kau sebagai peneliti? Sok merendahkan orang lain. Padahal diri kau lebih rendah daripada orang yang kau rendahkan.
Dibilang si Tifa kan? Tapi mereka juga diberikan kesempatan, mereka bicara seperti itu. Ini negara demokrasi. Pihak kalian saja suka-suka bicara masalah Pak Jokowi. Kenapa dari orang-orang yang mencintai Pak Jokowi tidak bebas berbicara? Enak betul muncung kau melarang orang bicara, sementara dari kubu kau setiap hari keluar-keluar. Itu sama sekali merugikan bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga bangsa negara ini. Kau yang merugikan Jokowi dan merugikan negara Republik Indonesia ini, karena sudah memecah belah rakyat Indonesia dengan tuduhan palsu kau itu, dengan fitnahan kau itu. Perempuan jadi-jadian, ya. Kau menepuk air di dulang, terpercik muka kau sendiri. Semua yang kau bicarakan ini ada pada diri kau. Gak sadar diri kau bahwasanya kau yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Jadi kata dia, jadi saya mohon sekarang ini juga saya sampaikan, yang saya hormati Pak Jokowi, kalau kau menghormati Jokowi Dodo nggak mungkin kau memfitnahnya. Jadi stop ya, pura-pura baik kau, wanita jadi-jadian kau. Hentikanlah orang-orang itu. Tak ada hak kau meminta Jokowi Dodo untuk menghentikan ya para pecinta Pak Jokowi untuk melawan orang seperti kau. Kata dia kan, dia minta Pak Jokowi menghentikan orang-orang itu, kata dia, karena mereka memberikan pendidikan yang tidak baik untuk negara ini. Kau yang memberikan pendidikan tidak baik untuk negara Republik Indonesia ini, khususnya bagi perempuan. Karena kau, kelakuan bejat kau itu sudah memfitnah Pak Jokowi. Bahkan kuburan orang tua dari Pak Jokowi sanggup kau menghinanya di makam orang yang sudah meninggal dunia. Adakah pantas perempuan ya yang melakukan perbuatan seperti kau? Kau ini iblis, tau gak kau? Ya, berkedok kau seolah-olah kaulah perempuan muslimah yang paling alim, hati iblis, ya kan? Mulut najis kau. Terus kata dia kan, apalagi ketika mereka sekarang ini mengancam melakukan pembakaran terhadap kantor kejaksaan. Bukankah itu sudah layak untuk ditangkap? Kau yang layak ditangkap. Karena kau sudah dijadikan tersangka. Kau bercermin diri sebelum ya memberikan tuh opini kepada orang lain. Sebelum berkata masalah orang lain, cermin diri kau sebaiknya. Mengapa mereka dibiarkan begitu saja melakukan intimidasi dan melakukan teror secara verbal? Kau juga kenapa kau ya kan tidak ditahan, padahal sebenarnya kau sudah dijadikan tersangka. Kata dia kepada negara ini, kepada institusi resmi, institusi negara. Lalu saksi-saksi kami sudah siapkan. Kalau kau sudah siapkan saksi, nanti saja di pengadilan. Gak usah sibuk konferensi pers kau untuk menunjukkan bahwasanya kau manusia, ya kan? Perempuan yang terzolimi, perempuan yang dikriminalisasi. Kaulah kriminal sesungguhnya. Dia aku bilang sama kau ini sama dengan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Kelakuan kau yang bejat tapi menyalahkan orang lain. Tifa, tobat kau, jangan nanti ya kan begitu ketok palu dinyatakan kau bersalah, pura-pura gila pula kau. Jadi itulah yang akan membantu kami untuk memberikan penjelasan. Nanti di pengadilan kau jelaskan, gak usah repot-repot kali kau konferensi pers lah. Perempuan paling hina di negara Republik Indonesia ini adalah diri kau. Orang hina yang suka menghina orang lain, ya. Orang rendah, perempuan rendah kayak kau lah yang suka merendahkan orang lain. Kau itu nggak pernah sadar diri, ya seolah-olah kelakuan kau ini adalah kelakuan yang benar. Tifa, semua kelakuan kau ini adalah kelakuan yang paling bejat di negara Republik Indonesia ini. Membuat keriduhan, membuat keributan dengan menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Berkaca kau, Tifa. Kau usah merasa paling bagus, paling baik, paling pintar kau. Padahal kau lah paling bengak di negara Republik Indonesia ini. Jadi Allah sendiri yang turun tangan. Saya merasakan 19 Juni Mak Tifa kembali beraksi. Ya, Mak Tifa ini mulai lagi bergerilya. Antara satu podcast, ya kan, habis itu konferensi pers. Mak Tifa ini hanya ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwasanya dia adalah perempuan yang benar. Padahal kita tahu bahwasanya Mak Tifa ini adalah perempuan jadi-jadian, tukang fitnah. Ya, kali ini Mak Tifa di acara podcast Madilog, podcast para pembenci Pak Jokowi.
Madilog ini kalau nggak bicara Pak Jokowi nggak makan ini podcastnya. Ya kan? Buat kejaksaan, terima kasih banyak ya, kejaksaan sudah menangguhkan penahanan Siti Pa. Biar Siti Pa makin banyak bernyanyi. Ya, kata Mak Tipa, jadi Allah sendiri yang turun tangan. Terus ngeri kali kalau bicara agama kawan satu ini ya kan. Padahal dia tak tahu agama sama sekali. Kalau dia tahu agama, tak mungkin dia memfitnah orang lain. Makanya dalam Islam, sebelum kita bicara, kita tabayun dulu, biar tidak terjadi fitnah. Kata Mak Tipa, saya merasakan 19 Juni hari Jumat tahun 2026, itu adalah hari di mana Allah memberikan tanda kepada kita. Apa enggak gila ini? Kata Mak Tipa, bahwa Allah turun tangan. Ya Allah Mak Tipa, apakah Allah menyuruh kau untuk memfitnah Pak Jokowi? Kan tidak Mak Tipa. Kau ini kurang sekali pendidikan agama Mak Tipa. Memfitnah orang halal. Begitu kau kesandung masalah ya kan, terus dikasih kau penangguhan tahanan, itu Allah tuh campur seolah-olah kau perempuan yang benar. Padahal kau itu ya sedang mempermainkan diri kau sendiri dengan halusinasi tingkat dewa kau sendiri. Seolah-olah apa yang kau lakukan ya diridhoi sama Allah. Belajar agama Tipa. Ya, biar nggak tersesat kau. Kata dia, karena ini manusia-manusia ini tidak mampu menyelesaikan tanpa turun tangan dari Allah. Nah, kan tambah gila. Ya Allah ya Rahman. Oh Tipa, tak usahlah berlagak alim, ya. Udah aku bilang berulang-ulang, kau ini perempuan jadi-jadian. Perasaan kau alim kau. Badan kau tuh dibungkuslah dengan pakaian muslimah, tapi bawah kau buka juga. Jadi jangan bicara lah bawa nama Tuhan, ya. Seolah-olah kau ini perempuan yang benar. Kalau memang kau tahu agama, aku bilang sekali lagi, kau tidak akan memfitnah orang lain. Tidak akan merendahkan orang lain. Ya Tipa ya, tolong cek dulu kejiwaan. Jangan nanti, udah aku bilang, begitu di pengadilan, diketok palu, kau dinyatakan bersalah, pura-pura gila. Pula kau. Kata si Tipa, ini persoalan sejarah. Iya, sejarah di negara Republik Indonesia ini bahwasanya ada perempuan jadi-jadian yang bergelar dokter medis, ya, meneliti ijazah dan membuat fitnah kepada mantan presiden. Kata Siti Pak, ini persoalan bagaimana kita mewariskan apa kepada anak cucu kita, generasi yang akan meneruskan negara ini. Kau itu ya meneruskan kepada anak cucu kau sendiri bahwasanya kau itu seorang tukang fitnah. Kata dia kan, dan ternyata selama 1 tahun kita challenge, gak ada satu orang pun yang mampu untuk menyelesaikan. Apa yang mau kau selesaikan? Kau pikir masalah ijazah Pak Jokowi ini, kau lah pahlawannya menyelesaikannya? Tipa, lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan berkali-kali tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Masa orang lebih percaya sama kau, perempuan jadi-jadian yang berhalusinasi mendengarkan bisikan roh halus? Kata Siti kan, saya sudah berkali-kali saya bilang kalau ini nggak selesai, ini akan selesai di pengadilan. Kalau masalah ijazah Pak Jokowi sudah selesai Tipa, ya kasus yang bergulir saat ini adalah pelaporan Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik yang kau buat. Jadi bukan lagi seputar ijazah. Kau nanti yang harus membuktikan di pengadilan mana ijazah Pak Jokowi yang kau tuduh palsu. Di sini ya pelapornya Pak Jokowi, kau tersangkanya. Jangan kebalik otak kau. Kata Siti Pak, kalau ini sampai sidang bukan hanya Pak Jokowi yang akan malu. Kenapa Pak Jokowi mesti malu? Kau yang harusnya malu karena memfitnah mantan presiden. Kata dia, maka kita jaga marwah, martabat, kehormatan. Bagaimanapun beliau mantan presiden.
Kalau kau mau jaga marwah dan kehormatan Bapak Joko Widodo, seharusnya kau tahu menjaga lisan kau tuh, menjaga muncung kau itu untuk tidak memfitnah Pak Jokowi. Jadi gak usah sok baik kau, pura-pura kau ya kan mengangkat Pak Jokowi. Gak main tipa, basi. Perkara kau ini akan tetap bergulir di pengadilan sampai kau divonis bersalah dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Kata dia, jangan sampai beliau dipermalukan di sidang. Apa pula urusannya Pak Jokowi yang kau permalukan di sidang? Diri kau yang harusnya ya kan dipermalukan di sidang. Gak usah pun di sidang. Sebelum kau sidang, diri kau pun sudah dipermalukan. Kau perempuan tak tahu malu. Udah aku bilang kau buka badak kalian semuanya. Udah berbuat kesalahan masih saja berperasaan bahwasanya kau ini adalah orang yang baik, orang yang benar. Mak Tipa, sadar diri kau. Tak ada orang yang mempermalukan Pak Jokowi. Ya, kalau Jokowi tidak berani, ya, kalau Jokowi ijazahnya palsu, tidak mungkin dia melaporkan kalian. Logikanya di situ. Mana mungkin orang yang sudah jelas-jelas kalian tuduh misalnya ijazahnya palsu, ya, terus dilaporkan orangnya. Tak mungkin dia melapor kalau memang ijazahnya ya palsu. Itu logika sederhana. Dan nanti, ya, pihak lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah pun turut hadir berikut kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi. Kau nanti yang dipermalukan, bukan Joko Widodo. Osnya bertanya, dengan ini sudah ke kejaksaan, kita tidak tahu kejaksaan nanti akan bagaimana. Karena bagaimanapun masih berproses. Tipa bilang, sudah ditentukan akan sidang. Ya jelaslah sidang. Ya kau tunggu aja 14 hari ke depan. Ya kan, mudah-mudahan dia sampai 14 hari udah sidang lah kok nanti. Osnya bilang, artinya sebetulnya yang akan terjadi itu adalah sidang-sidang yang maaf, kata dia. Sebagaimana tadi yang dokter katakan, dia akan mempermalukan mantan presiden kita. Terbalik kalian, otak kalian dua-dua. Karena kalian membenci. Kalian pikir kalian akan mempermalukan Pak Jokowi Widodo di sidang. Salah orang yang mau kalian permalukan. Si Tipa ini gak usah dipermalukan. Memang dia manusia tak tahu malu. Dia kata Tipa, betul, saya kemarin di spill sedikit beberapa sampel barang bukti. Saya melihat, ya Allah, ini jangan sampai sidang. Saya bilang, kau di spill, ya kan, beberapa sampel barang bukti. Sebenarnya, ya, kalau menurut hukum, kejaksaan itu bisa menspil barang bukti kalau ya kau itu diperiksa secara resmi, BAP, ataupun di persidangan. Kalau bukan diperiksa secara resmi ataupun BAP atau di persidangan, jaksa itu tidak punya wewenang untuk menunjukkan barang bukti sama kau. Kata Tipa, ya, saya melihat ya Allah ini jangan sampai sidang. Apa pula jangan sampai sidang? Kenapa? Takut kau? Pak Jokowi aja selu aja. Kau tunggu aja tanggal mainnya di sidang. Gak usah pura-pura kau, ya kan? Ya Allah, jangan sampai sidang. Jangan sampai sidang supaya kau tak masuk penjara. Kata dia kan dengan lihat barang bukti itu, aduh ya Allah, jangan sampai sidang. Kok kau pula yang mengatur Joko Widodo aja selu dia, Pak Jokowi menunggu sidang? Kalau kau takut, ya makanya jangan berbuat. Kau tanggung jawab lah itu atas semua perbuatan bejat kau itu. Hostnya bertanya, dokter yakin Pak Jokowi akan datang ke sidang? Kata Tipa, iya harus datang, kalau enggak akan dipaksa. Joko Widodo tak mungkin tak datang karena Pak Jokowi yang melaporkan kau. Jadi kau selalu saja di boncengan, Mak Tipa, ya. Gak usah pura-pura alim kau, ya kan? Badan kau ditutupi pakaian muslimah, bawah kau buka juga. Jadi jangan bawa-bawa nama Tuhan. Tunggu saja di pengadilan, gak usah cuap-cuap. Gak sadar diri kau, penangguhan tahanan kau itu bukan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Muntah kita nengok perempuan jadi-jadian seperti kau ini. Obat kau Mak Tipa, sebelum terlambat. Ya, barusan kita menyaksikan cukup panjang teman-teman ya. Apa namanya itu komentar dari Ibu Yohana yang sepertinya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan kedongkolannya kepada si Dokter Mangkrak ya. Ada dua video barusan yang kita saksikan bareng-bareng yang memang sengaja saya sajikan secara berurutan ya. Kedua-duanya Ibu Yohana mengomentari pernyataan si Dokter Mangkrak. Dan tidak perlu saya ulas lebih panjang lagi karena sudah cukup jelas. Apalagi Ibu Yohana mengulasnya cukup panjang ya, 20 menit
Kalau saya masih ikut berkomentar lagi mungkin bisa sampai 50 menit gitu ya. Dan itu mungkin sampai subuh nanti. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana dan saya mengundang teman-teman ikut berkomentar ya di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.